Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ina Indriati. Oke, hari ini video kali ini masih ngebahas tentang drama Korea It's Okay. Sebentar. It's Okay to Not Be Okay. Sekarang sudah episode 15 ya. Seperti video sebelumnya, aku masih ngebahas masalah teori-teori ya. Cuman di episode 15 ini kan kita udah tahu tuh di episode 14, kita langsung aja ya ke pendapat aku ya, teori aku. Nggak tahu ini namanya teori atau apa. Nah, di episode 14 kemarin kita tuh sudah tahu kan, mamanya kan misterinya tuh sebenarnya cuman siapa sih mamanya Moon-young. Terus kenapa sih mamanya Moon-young mau bunuh si mamanya Kang Tae dan Sang Tae seperti itu. Terus kenapa dibunuh gitu kan? Ya kan? Itu kan jadi pertanyaannya. Nah, di episode 15 itu sudah ketahuan. Bukan sudah ketahuan ya. Ya udah ketika memang udah ketahuan kan mamanya Moon-young itu siapa, yang mana gitu kan. Nah, di episode 15 itu penjelasan kenapa mamanya Moon-young mamanya Moon-young bunuh mamanya si Sang Tae sama Kang Tae. Ya, sudah dikasih tahu di sini. Jadi di episode awal itu udah langsung dibahas seperti itu. Nah, di episode awal juga waktu dia ngebahas mamanya Moon-young ngebahas kenapa dia bunuh mamanya Sang Tae dan Kang Tae, di situ juga ada adegan yang sangat sedih. Jadi waktu aku nonton tuh udah teriak-teriak gitu. Jadi suamiku tuh sampai apa sih? Pergi gitu nonton gitu aja sampai teriak-teriak. Sampai aku dimarahin gitu karena emang waktu nonton emang sampai teriak-teriak karena ada adegan yang dia nyucuk Moon-youngnya padahal mau nyucuk mamanya, mau bunuh mamanya kan, atau pokoknya dia mau benda tajam tuh mau dicucukkan sama mamanya, terus ditahan gitu sama Kang Tae sama tangannya. Sampai teriak berigis banget, sakit banget gitu. Pokoknya itu. Terus yang sebelumnya, yang beberapa detik sebelumnya, yang si Kang Tae ditusuk sama mamanya Moon-young. Enggak ditusuk sih, ditusuk lah sama jarum. Dia kan jarum suntik gitu. Pokoknya itu juga teriak-teriak. Jadi udah kayak orang gila nontonnya itu baru awal, di menit-menit awal ya. Nah, terus di situ itu setelah si mamanya Moon-young menjelaskan kenapa sih dia membunuh mamanya Kang Tae itu. Nah, seperti yang dibahas yang aku bilang sebelumnya, mamanya Kang Tae ini kan ternyata memang pembantu rumah tangga, ART lah ya, ART di rumahnya si Moon-young gitu. Nah, datanglah dia gitu, datang. Nah, terus namanya pembantu kan beres-beres rumah ya kan. Di rumah itu kan ada Moon-young, ada mamanya gitu kan. Nah, ada Moon-young di depan waktu mamanya Kang Tae lagi jemuran baju di taman kan, di mana itu ya, pokoknya di depan rumahnya mereka lah ya, depan rumahnya si Moon-young. Nah, waktu dia nyuci baju jemuran, ada Moon-young. Nah, mamanya Moon-young tuh lihat kalau si Moon-young, kok mamanya Moon-young, maksudnya mamanya Moon-young, mamanya Kang Tae sama Sang Tae itu lihat si Moon-young itu mainan sendiri, nggak mainan sih, kayak jongkrok gitu, dia jongkrok duduk gitu. Terus si mamanya Moon-young sama mamanya Kang Tae itu lihat, nanya gitu lagi ngapain gitu. Terus dia tuh ternyata habis membunuh burung gitu kan. Nah, jadi mamanya si Kang Tae itu ngerasa kayaknya ada sesuatu sama anak ini gitu kan. Jadi si mamanya Kang Tae sama Sang Tae ini menyarankan mamanya Moon-young, si psikopat satu ini untuk membawa anaknya tuh kayak model ke psikioterapi
ya pokoknya gitulah ya, kayak model tempat yang anak kebutuhan khusus gitu kan. Nah mamanya Munyong marah gitu kan, marah dia merasa anaknya itu ya baik-baik aja gitu, ya anaknya normal menurut dia. Ih, gila ya pokoknya, orang psikopat kali ya. Jadi anaknya dia tuh melakukan hal yang tidak benar, dianggapnya benar. Pokoknya aneh lah ya begitu ya kan. Ih, ngeri banget. Jadi cuman gara-gara itu doang. 날지 못하는 새니까 bunyi. 죽이는 게 Cuman gara-gara 낫다고 itu doang 그러는데 dia bunuh mamanya Sangte sama Kangte. 기특하네. Ya, udah habis pikir. 저기 저희 Tolong, 큰애가 tolong. 병원이 있거든요. Jadi cuman karena itu, 아줌마 jadi merasa mamanya Kangte sama Sangte ini ikut campur urusan 수고했어요. keluarganya. Dia ya ikut campur dalam dia mengurus anak gitu kan, karena dia nyaranin untuk pergi ke psikolog atau psikoterapi, pokoknya begitu. Jadi akhirnya dia bunuh tuh mamanya. Ya ampun, sadis banget ya, gila memang. Terus waktu dia juga ngomong katanya anaknya dia itu sebuah karya seni, dia ngomong gitu. Ya elah, lah kayak buat adonan bisa dibuat-buat, dia kan sesuka hati gitu ya, dia bilang sih karya seni gitu ya kan. Pokoknya ya, namanya juga psikopat deh, nggak tahu ya itu termasuk psikopat bukan sih ya, di dalam cerita itu psikopat bukan sih ya, nggak ngerti lah pokoknya itu ya. Nah jadi begitu ya, kenapa mamanya bisa meninggal. Ya ampun, aku nungguin berepisode-episode ya, berminggu-minggu, ternyata dibunuhnya cuma gara-gara itu. Ya ampun, tidak adakah alasan yang lebih keren dari itu? 고작 Aduh, pusing deh ya Allah, nggak masuk akal deh. 죽였어? Bagaimana ini? Bagaimana? Jadi itu ya, itu sudah terjawab. Satu yang sudah terjawab. Apa itu ya? Yang belum terjawab itu adalah, aku sudah bahas di video sebelumnya kalau bapaknya, nggak tahu ya, itu tuh bapaknya bapaknya Munyong kah atau apa, yang waktu buang mayat gitu di dalam tas. Ingat kan ya, siapa yang sudah nonton film ini, drama ini pasti tahu ya, itu siapa yang dibuang, apa yang dibuang, masa alat pancingan seberat itu ya kan. Tolong dibahas itu apa, tolong. Itu yang belum dibahas, tapi aku akan nonton episode 16 itu, ada dibahas atau enggak di situ. Begitu. Jadi video kali ini apakah sudah selesai sampai sini saja? Oh tentu tidak. jadi itu ya teori yang masih yang sudah sudah terjawab. Itu yang menurut aku ya, yang sudah terjawab menurut aku. Jadi itu salah satu yang sudah terjawab ya kan. Yang belum terjawab itu yang tadi yang aku bahas, yang masalah siapa yang dibuang sama bapaknya Munyong di dalam tas itu ya. Untuk saat ini sih sepertinya yang belum terjawab sama aku ya. Cuman itu, yang lainnya sih oke lah ya, mengalir sudah sama seperti ceritanya. Mohon maaf ini kayaknya mirip kan. Kita tinggal lihat satu episode terakhir ini ya. Aku belum nonton, rencananya mau nonton hari ini. Habis ini aku mau nonton. Nah, di episode kali ini ya, kalau kemarin kan sedih-sedihnya tuh. Nah, di episode 15 ini ada juga sih adegan sedih yang tadi yang aku bilang, yang masih berhubungan sama Munyong tadi, yang main tusuk-tusukan, terus kendala si Munyong dan Kangte ya kan, yang masih dilema karena Munyong merasa kalau Kangte kalau dekat sama dia itu pasti selalu menderita gitu, selalu terluka gitu ya, maupun entah yang terluka itu hati dan jiwa, raga gitu. Jiwa dan raganya. Jiwa dan raga begitu. Nah terus ada lagi yang menarik ceritaku ya. Jadi yang ketawa sih ini kocak, yang kan sedih tuh tadi sudah sedih ya. Pokoknya cerita ini ada sedihnya sih. Nah selain ada sedih pasti ada kocaknya juga kan. Nah yang paling lucu sih sebenarnya dari adegan ini yang waktu di episode awal tuh lucu juga, cuman nggak terlalu seberapa, maksudnya ya lucu ya, biasa lah ya, lucu-lucuan gitu kan. Nah yang ini itu kayak model apa sih, kalau kita
dibahas di TikTok, kita lagi ngebahas di TikTok itu kan, bilang karma ya Kangte gitu. Jadi ada adegan dimana waktu di episode 4 gitu kan, si Munyong tuh tiba-tiba ngomong sarangnya sarangan taku 사랑해 강태씨. gitu kan sama si Munyong, Kangte si 사랑해. sarangnya Kangte si gitu kan, sarangan taku begitu yang dia teriak-teriak. Nah itu dibales sama si Kangte, bukan dibales sih, si Kangte dicuekin kan. Si Munyong kan udah sedih tuh gitu kan, mau merelakan si Kangte nggak di sisinya lagi, tidak di sisinya lagi. Jadi dia merelakan dan mengikhlaskan gitu kan. Jadi dia nggak tegur-teguran nih gitu ceritanya. Jadi si Kangte ini yang merasa dia sudah mulai ikhlas, sudah mau menerima gitu ya. Jadi ya dia merasa ya udahlah, terima aja ya nasib kita begini gitu kan. Bersama dan tidak bersama pun sama-sama sakit gitu kan. Kalau misalnya tidak bersama, misalnya bersama ya kan, akan mengenang masa lalu gitu kan, akan mengenang bahwa yang bunuh mamanya adalah mamanya dia gitu. Nah tidak bersama pun juga sangat sakit hati karena sudah terlanjur cintrong. Sudah saranghe begitu. Nah jadi ada adegan dimana si Kangte yang menyatakan cinta gitu, saranghe Kumunyong ya sarangan tagu. Pokoknya begitu. Yang dia jadi balas-balasan, aku kasih videonya. Jadi dia balas-balasan gitu. Lucu deh pokoknya, itu yang buat ngakak sampai jadi suamiku sampai kaget, ini dari tadi nonton apa sih, nggak jelas. Tadi teriak-teriak, ketakutan, nangis juga gitu sampai bersin-bersin gitu kan. Terus sekarang ketawa gitu kan, yang sudah mungkin pikir suamiku juga mau dibawa ke psikolog, jangan-jangan aku mau dibawa ke psikiater. Jadi begitu video kali ini, kayaknya cukup singkat ya, nggak banyak, nggak lama ya, mungkin berapa menit ya, nggak tahu, sampai 10 menit, entahlah ya, nanti yang edit bagaimana. Kita akan nonton episode 16 di episode terakhir ya kan. Banyak yang pencinta drama Korea ini tuh kayak model nggak ikhlas gitu ini berakhir. Tapi mau bagaimana? Emang mau sampai kapan ya? Mau sepanjang apa? Seperti sinetron Indonesia yang sampai beratus episode, nggak mungkin kan ya. Cukup sekian video kali ini, yang kali ini tidak panjang seperti video sebelumnya, tapi gak apa-apa. Sekali lagi dan tidak bosan-bosan, saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa drama Korea ini sangat-sangat seru. Jadi silahkan ditonton, yang gabut di rumah aja nggak tahu mau ngapain, silahkan nonton drama Korea ini. Buat aku yang nggak suka drama Korea nih, yang nggak suka yang nonton pasti drama Korea, kalian wajib nonton ini deh, karena tuh ada lucu-lucunya gitu. Terus ceritanya juga nggak terlalu berat banget ya untuk dicerna, ya ringan aja lah, nggak terlalu ribet kayak drama Korea tentang kepolisian, pembunuhan yang harus mutar otak siapa pembunuhnya gitu. Nggak sampai segitunya. Ini ceritanya ringan sekali. Orang bodoh seperti saya bisa menerimanya dengan baik gitu ya kan. Aku rekomendasikan buat kalian untuk nonton drama Korea ini, wajib, apalagi pecinta drama Korea ya kan. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini di like, terus jangan lupa untuk di komen, dan tidak lupa di subscribe ya kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.